Kembali lagi dengan gua di sini untuk menemani rebahan santuy kalian. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film Jepang berjudul film yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu itu dibintangi oleh Kanto Sato dan juga Reina Bisa. Menceritakan tentang sebuah cinta antara siswa SMA bernama Naoki dan Kotoko. Naoki sendiri adalah seorang siswa cerdas, tampan dan juga jago berolahraga. Sementara Kotoko meski tidak cerdas tapi dia memiliki kepribadian yang ceria. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Film dibuka dengan Aihara Kotoko yang berangkat ke sekolah dengan menggunakan kereta api. Itu adalah merupakan hari besar untuknya, karena dia mengikuti iri Naoki yang telah dia sukai sejak tahun pertama masuk SMU. Dia telah memendam cinta selama 2 tahun pada laki-laki paling populer dan juga paling pintar di sekolahnya. Dan hari ini dia memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Kotoko pun mengikuti Naoki yang turun dari kereta yang sama dan meyakinkan dirinya untuk memberikan surat cinta kepada Naoki hari ini. Kemudian Kotoko menunggu momen yang pas sampai ke gerbang sekolah. Dia mengambil cermin dan memperbaiki penampilannya. Setelah merasa siap, dia pun mengambil surat cintanya. Kemudian mengejar Naoki dan memanggilnya. Dia berdiri di depan Naoki dan meminta untuk menerima suratnya. Naoki menatapnya dan berkata kalau T-nya kurang satu. Kotoko pun merasa bingung dan berpikir maksud Naoki adalah teh, dan dia langsung mengambil teh botol dari dalam tasnya dan kemudian memberikan surat beserta teh. Naoki menatap Kotoko dan berkata kalau dia benci gadis bodoh. Kotoko pun langsung terdiam. Dia bingung dan menatap kembali suratnya. Dia tidak menyadari yang salah adalah tulisan di dalam suratnya. Merasa masih bingung, dia menatap Naoki yang meninggalkan dirinya dan baru sadar kalau para murid sudah berkumpul untuk mentertawakannya. Kotoko menyadari itu dan langsung berteriak. Dia pun segera berlari masuk ke dalam gedung. Saat masuk ke kelasnya, dua sahabatnya Jinko dan Satomi juga sudah mendengar hal itu. Mereka tidak percaya Kotoko berani menyatakan perasaannya kepada Naoki dengan kemungkinan yang kecil, karena Naoki adalah siswa populer di sekolah mereka dan juga siswa paling pintar dengan IQ 200. Sedangkan Kotoko adalah siswa kelas F yang dianggap kelas paling di bawah rata-rata. Sementara itu, Kinchan yang merupakan teman sekelas Kotoko dan menyukai Kotoko juga mendengar kabar itu. Dia tidak percaya Kotoko menyatakan perasaannya kepada Naoki, padahal Kotoko sudah mempunyai dirinya. Tetapi Kinchan lebih marah lagi kepada Naoki yang telah mempermalukan Kotoko di depan umum. Kemudian guru masuk ke dalam kelas. Kotoko sendiri masih tidak bersemangat karena ditolak. Dia menatap suratnya dan mengingat kenangannya akan Naoki selama 2 tahun belakangan ini. Dia jatuh cinta pada Naoki saat Naoki membacakan pidato murid baru di hari pertama mereka masuk ke sekolah. Sejak itu dia selalu diam-diam menatap Naoki. Kotoko sangat sedih memikirkannya karena cintanya berakhir dengan cepat, bahkan sebelum Naoki membaca isi suratnya. Saat jam makan siang, Kotoko, Jinko, dan Satomi makan bersama. Kinchan dan gengnya datang menemui mereka. Hari itu adalah hari pindahan rumah Kotoko, dan Kinchan ingin datang untuk membantu. Meski Kotoko mengatakan mereka sudah menyewa orang untuk pindahan, tapi Kinchan tetap ingin datang. Paling tidak untuk mengadakan pesta kepindahan. Jinko dan Satomi pun langsung menyetujui ide dari Kinchan. Hingga akhirnya Kotoko mau tidak mau membiarkan mereka datang. Singkat cerita, sepulang sekolah mereka semua akan pergi ke rumah baru Kotoko. Mereka terkejut karena rumah baru Kotoko sangat besar. Mereka masuk ke rumah dan disambut oleh ayah Kotoko. Hari itu petugas pemasangan gas akan datang dan mulai mengebor untuk memasang gas. Tapi di dalam rumah mulai terasa aneh. Rumah mulai bergetar dan getarannya pun semakin kuat. Semuanya panik dan langsung berlari keluar rumah. Sementara itu, para petugas pemasangan gas tidak mengetahui hal itu dan terus mengebor. Ayah Kotoko menyuruh mereka berhenti karena rumah menjadi bergetar. Tentu saja petugas itu tidak percaya. Tapi tiba-tiba salah satu penyangga rumah patah dan dalam sekejap rumah Kotoko pun roboh. Semua menjadi panik dan berlari. Mereka menatap rumah Kotoko yang roboh di hadapan mereka.
Dan tentu saja hal itu langsung masuk breaking news pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, Kotoko berangkat ke sekolah dengan tidak bersemangat. Dia sangat malu karena berita tentang rumahnya disiarkan di mana-mana. Dia bertemu dengan Jinko dan Satomi dalam perjalanan. Namun saat sampai di gerbang sekolah, mereka melihat Kinchan sedang melakukan penggalangan dana. Kotoko tentu saja panik dan segera menemuinya. Namun pada saat dia meminta Kinchan untuk berhenti, tiba-tiba Naoki datang dan menyuruh mereka untuk minggir. Kinchan kesal melihat Naoki dan menyalahkan semuanya gara-gara Naoki. Naoki juga kesal dan mengeluarkan uang untuk menyumbang. Tapi saat itu Kotoko menolak dan menepis tangan Naoki. Kotoko masih kesal kepada Naoki dan mengatakan tidak akan menerima bantuan apapun dari Naoki. Naoki pun tertawa sinis dan meninggalkan mereka. Melihat hal itu, Kotoko bertambah kesal. Dia kesal kenapa Naoki ketawa dan berpikir pasti karena Naoki menganggap mereka bodoh. Dia pun berteriak dan mengatakan kalau dia akan masuk dalam peringkat 100 besar pada ujian nanti. Kinchan meminta Kotoko untuk tenang. Dia mempertanyakan niat Kotoko tersebut karena belum ada sejarahnya kelas mereka masuk dalam peringkat 100 besar. Tapi Kotoko merasa yakin kalau dia akan membuat sejarah tersebut. Malam harinya, Kotoko dan ayahnya akan pergi ke rumah teman ayahnya untuk tinggal sementara di sana. Kotoko masih kesal karena ayahnya muncul di TV, dan itu membuatnya shock besar karena orang-orang membicarakan dirinya. Tapi ayahnya mengatakan berkat itulah Iri-chan menghubunginya. Iri-chan adalah teman SMP ayahnya, dan sekarang mereka akan tinggal di rumah keluarga Iri-chan untuk sementara waktu. Rumah Iri-chan sangat luas dan bahkan ada kolam renangnya. Saat Kotoko akan menekan bel, dia merasa kaget karena di situ tertulis Iri. Dia mulai berpikir aneh-aneh, jangan-jangan itu rumah Naoki. Tapi dia kemudian menyangkal tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Iri-chan keluar untuk menyambut mereka. Kotoko menatap Iri-chan yang gemuk dan merasa yakin kalau Naoki dan Iri-chan tidak mirip. Namun saat Kotoko dan ayahnya masuk, Kotoko sangat kaget. Melihat kekhawatirannya menjadi kenyataan, Kotoko langsung teriak dan menjatuhkan sendalnya saat melihat Naoki. Ayahnya bertanya apa Kotoko saling kenal dengan Naoki, dan Naoki pun mengatakan mereka satu sekolah, meskipun kelas mereka berjauhan. Tapi belakangan mereka terlibat sesuatu dan saling mengenal. Kemudian ibu Naoki datang dan membawa Kotoko untuk melihat kamarnya. Kotoko sangat menyukai kamar itu. Ibu sangat bahagia karena sebenarnya dia ingin punya anak perempuan dan impiannya adalah mendekorasi kamar seperti itu. Dia pun menunjukkan baju-baju yang dia beli untuk Kotoko. Dan saat itu Naoki dan Yuki masuk ke dalam kamar. Naoki berkata kalau itu dulu kamarnya Yuki. Ibu pun merasa kesal karena Naoki mengoceh lagi. Dan ibu meminta mereka untuk meninggalkan Kotoko sendirian. Saat Kotoko masih galau, ibu datang lagi ke kamarnya membawa cemilan dan teh. Ibu ingin mengobrol dengan Kotoko karena dua ayah sedang asik di bawah. Melihat Kotoko yang agak murung, ibu pun mengatakan akan memperlihatkan sesuatu kepada Kotoko. Ibu pergi dan kemudian datang lagi dengan membawa sebuah album foto dan memperlihatkan kepada Kotoko. Kotoko sangat kaget setelah tahu bahwa isi foto itu adalah Naoki kecil yang didandani seperti seorang anak perempuan. Mereka pun sangat bersemangat melihat album foto itu. Keesokan harinya saat di sekolah, seisi kelas sangat terkejut karena Naoki datang mencari Kotoko. Dia meminta Kotoko keluar dan membawa tasnya. Mereka kemudian berbicara di sudut gedung, sementara Kinchan dan yang lain melihat dari kejauhan. Ternyata saat itu makan siang Naoki dan Kotoko tertukar karena ibu sengaja melakukan itu. Naoki pun meminta Kotoko untuk memperhatikan hal-hal seperti ini kemudian harinya, karena dia tidak ingin ada rumor dirinya dengan Kotoko. Mendengar hal itu, Kotoko sedikit kesal dengan Naoki dan dia berencana untuk membalas kali ini. Dia pun mulai mengejek Naoki dan mengeluarkan foto masa kecil Naoki dari kantongnya. Naoki langsung terbelalak kaget melihat foto itu dan bertanya dari mana Kotoko mendapatkannya. Kotoko mengatakan bahwa foto itu dikasih ibu kepadanya. Dia juga senang karena ternyata jenius seperti Naoki sekarang punya kelemahan. Naoki meminta Kotoko untuk mengembalikan foto itu. Namun Kotoko tidak mau dan dia menggunakan kesempatan itu untuk meminta Naoki mengajarnya. Naoki pun terpaksa menurut karena dia tidak mau fotonya menyebar pada yang lain. Setelah Naoki pergi, Kotoko merasa menang. Dia pun berjalan dengan perasaan bahagia. Singkat cerita, saat di rumah, Kotoko dan Naoki mulai belajar bersama.
Naoki mengajari Kotoko dengan baik sampai dia mengerti. Dia bahkan membuatkan soal yang mungkin akan keluar saat ujian nanti. Dan begitulah 5 hari sebelum ujian. Kotoko terus belajar dan belajar. Di kelas dia juga serius untuk belajar. Bahkan waktu istirahat dia juga belajar di perpustakaan. Naoki sendiri diam-diam melihat keseriusan Kotoko untuk belajar. Pada pagi besok harinya, ayah Naoki dan Kotoko akan pergi reuni. Sementara ibu saat itu juga menerima telepon dari kakaknya yang akan berkunjung ke Jepang dari Amerika. Dia meminta ibu untuk menemuinya. Ibu pun setuju dan mengajak Yuki untuk menemaninya. Ibu meminta Kotoko dan Naoki untuk menjaga rumah. Kotoko sedikit panik karena dia hanya akan berdua dengan Naoki pada hari ini. Sementara pada hari itu turun hujan, Kotoko pun pulang sekolah dengan kehujanan. Dia melihat jam sudah hampir jam 3. Dia takut Naoki akan marah kalau dia telat untuk belajar bersama di rumah. Jadi dia berlari di tengah hujan. Dan pada akhirnya Kotoko sampai di rumah basah kuyup. Naoki memberikan handuk kepada Kotoko dan menyuruhnya untuk mandi. Namun selesai mandi, Kotoko lupa membawa pakaiannya. Dia pun mengendap-endap ke kamarnya saat Naoki keluar kamar dan melihatnya. Kotoko pun merasa malu. Tapi Naoki berkata Kotoko tidak seksi karena ukurannya sangat kecil. Kotoko pun merasa dibuat kesal. Kemudian scene berganti. Kotoko berniat untuk menunjukkan sisi kewanitaannya kepada Naoki. Dia berencana untuk memasak makanan untuk mereka malam ini. Selagi menunggu merebus bahan-bahan, dia pun merasa bosan dan pergi ke kamar untuk belajar sebentar. Dia lupa masakannya di dapur dan baru ingat beberapa jam kemudian. Naoki keluar dan sok melihat rumah mereka penuh dengan asap. Hingga pada akhirnya yang memasak adalah Naoki. Hasilnya tentu saja sangat enak. Kotoko pun memuji Naoki sangat jenius. Selagi makan, mereka membicarakan tentang pelajaran. Kotoko meminta dibantu pelajaran fisika, tapi Naoki menolak karena fisika tidak masuk dalam ujian kali ini. Namun Kotoko merasa kecewa karena dia harus membuat laporan tentang fisika dan dia tidak mengerti sama sekali. Saat itu tiba-tiba petir menyambar dan semuanya menjadi gelap karena mati lampu. Naoki mencari senter dan memberikan kepada Kotoko. Dia juga mengatakan bahwa tidak bisa belajar seperti ini. Kemudian menyuruh Kotoko tidur dan akan belajar jam 5 besok pagi. Tapi Kotoko masih membutuhkan Naoki untuk laporan fisikanya. Karena Naoki menolak, dia memutuskan mengendap-endap ke kamar Naoki. Dia masuk dengan hati-hati meski gelap. Melihat Naoki tidak ada di sana, dia pun mencari buku catatan Naoki. Begitu menemukannya, Kotoko pun merasa sangat senang. Namun saat bersiap kembali ke kamarnya, dia sangat kaget ketika Naoki sudah ada di belakangnya. Naoki mengerjai Kotoko. Dia menjatuhkan Kotoko ke tempat tidurnya dan berkata kalau Kotoko masuk ke kamarnya untuk tidur dengannya. Kotoko tentu saja panik dan meminta Naoki untuk berhenti karena dia ingin memulai hubungan yang sehat dengan Naoki. Hal itu pun membuat Naoki tertawa dan melepaskan Kotoko. Sementara Kotoko sangat kesal setelah tahu kalau Naoki hanya mengerjainya. Kemudian pada keesokan harinya mereka pun belajar seharian. Mereka belajar tanpa istirahat. Hingga pada jam 12 malam Naoki mengoreksi pelajaran Kotoko. Tapi saat itu Kotoko ketiduran karena kelelahan. Naoki menatapnya dan membuka laci untuk mencari sesuatu. Naoki melihat surat yang ditulis Kotoko dulu dan langsung membacanya. Dia terdiam dan menatap Kotoko yang tertidur dan terus memperhatikannya. Sementara itu ibu baru saja tiba di rumah dan langsung ke kamar Kotoko membawakan makanan. Dia terkejut melihat Kotoko dan Naoki ketiduran di meja belajar. Ibu pun merasa senang dan kemudian mengambil foto mereka berdua dari berbagai sisi. Ibu merasa bahagia dapat mengabadikan momen mereka tersebut. Lantas bagaimana kelanjutan hubungan mereka dan apakah Kotoko akan berhasil dalam ujiannya? Silakan ditunggu pada part kedua.